Jadi itu yang utama di Pelintir itu adalah yang dekat batang. Nah, kenapa yang dekat batang? Jadi pemikiran kita awalnya itu kita kan banyak santigi yang di alam itu. Nah, itu kita asumsikan sebagai keringan. Nah, keringan cuman diterapkan di Anting Putri. Jadi supaya kita tidak stuck di gaya yang begitu. Tangsel bro, Tangsel. Ini Lambe Melali disupport oleh Coffee Inzaghi. Silahkan diorder ke nomor berikut. Wih, halo Sobat Lambe Melali. Ketemu lagi dengan Mas Lambe di channel Lambe Melali Bonsai. Nah, channel yang selalu memberikan informasi, pengetahuan, edukasi, dan juga pameran serta kunjungan ke tempat-tempat para sahabat bonsai yang ada di Indonesia. Nah, kali ini Mas Lambe lagi main ke daerah Karawaci. Salah satu master suhu atau panutan juga nih dari kami teman-teman di PPB Tangsel, yaitu Pak Haji Lutfi. Kita simak obrolan siang menjelang sore, santai di sini sambil makan rujak bebek. Oke, sahabat Lambe Melali, simak video berikut ini. Ini apa nih? Ini kan kita jarang lihat nih, apa ya? Iya. Maksudnya mengonsep gini kita jarang lihat lah. Ini pintir-pintiran ini nanti ke depan ini ininya kemana ya Pak ya? Memang maksudnya nanti dari mana ini? Apakah juga nanti terusannya akan pintir seperti ini? Apa dari sini aja nih Pak? Jadi itu yang utama di Pelintir itu adalah yang dekat batang. Nah, kenapa yang dekat batang? Jadi pemikiran kita awalnya itu kita kan banyak santigi yang di alam itu. Nah, itu kita asumsikan sebagai keringan. Nah, keringan cuman diterapkan di Anting Putri. Jadi supaya kita tidak stuck di gaya yang begitu terus. Artinya ini style ini mengadopsi dari ini antik. Itu inspirasi ya. Inspirasinya dari situ. Inspirasinya datangnya dari santigi, ada keringan. Nah, kalau tujuannya untuk dipecah ini apa Pak Haji? Itu bikin jalur. Yang paling dia supaya ngeblimbing. Jadi nah, pohonnya kemudian efeknya lagi itu kesan tuanya, karakter ketuanya akan lebih menonjol. Jadi nggak mulus, halus gitu. Iya. Kan ada terkesan tua nantinya ya. Iya. Dan kalau yang ini sebenarnya udah ada kombinasi, ada 3 kombinasi. Jadi yang pertama selain yang kita bikin jalur, ini kan ada batang yang di V. Ini kan asalnya lurus. Di V jadi dia belok. Dari sini ini masih kelihatan. Jadi diambil dulu mungkin seginian lah. Jadi di V gitu. Di Di V jadi di press gitu. Iya. Tadi lurus ya? Lurus. Pohon ini tadinya lurus. Wah. Yang di belakang tadi ya? Iya. Lurus. Jadi ada 3 macam. Makanya sebenarnya Anting Putri itu nggak stuck di gaya itu, walaupun itu menang dimanapun lah kalau mau best in show apa. Kalau begitu terus kita kapan? Iya. Harus dari inovasi ya Pak Haji? Iya. Inovasi. Soalnya ini mudah. Terobosan baru. Betul. Karena perlu keberanian. Dan kebetulan anting sosok yang dia fleksibel lah, mau di style apa aja. Iya. Kebetulan dia mau ya Pak Haji? Iya. Dia kambiumnya berjalan cepat. Nah, itu sebenarnya peluang. Iya. Boleh jadi ini nih. Inspirasi. Kemudian sebagai negara tropis artinya pohon itu tumbuh sepanjang tahun. Kita dimanjakan.
Nah, kita harus bersyukur. Bersyukurnya gimana? Ya inovasi. Itu wujud dari rasa syukur kita. Kita kaya, sangat kaya. Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman besok boleh lihat ini, Masya Allah nih kawasan yang sementara luar biasa nih. Takut-takutan lagi. Jadi nggak tahu nih kapan yang kapan buka. Yang udah dibuka ada kan yang udah dibukanya selesai? Yang sudah nanti Belum, soalnya agak lama untuk anti putri itu ada stuck. Nah itu waktu kita tekuk gitu. Nah tadi beda dengan Seng Simbur. Seng Simbur jangan terus. malah kebalikannya ya. Iya. Dia mau fleksibel, tapi dia ada masanya transisi dulu. Iya. Jadi setelah penekukan drastis, secara alami dia menyesuaikan diri, istilahnya anteng dulu, adem udah. Mulin ini dulu luka yang ketekuk-tekuk tadi. Tapi itu kan ditekuk artinya selain dibengkokin, jadi ada yang dipelintir. Wah, itu otomatis. Iya. Pasti. Jadi bisa istilahnya remuk dalam. Iya. Jadi bisa dibilang programan yang Pak Haji buat ini adalah untuk membuat suatu gerakan yang baru, tidak hanya formal dan informal gitu. Yang monoton selama ini kita kenal dari Anting Putri kan munculnya seperti itu. Bukan gaya. Bukan gaya yang 5 gaya dasar itu. Bukan. Bisa jadi ini nanti informal, bisa jadi ini selenting. Cuma ngambil geraknya awalnya aja. Tetap basicannya tetap 5 gerak dasar itu pun pengembangan. Pengembangan ininya aja ya. Iya. Termasuk pengembangan gaya. Oke. Jadi gaya itu tetap ada di 5 gaya dasar, cuman kita sentuh di percabangan. Nah makanya siapa yang menguasai percabangan dia akan bisa berkreasi dengan benar. Soalnya itu yang harus mengawal kita membuat konsep. Iya betul. Jadi bukan semua ditekuk dipelintir, enggak. Jadi bagian tertentu untuk memberikan kesan bahwa ini nanti kayak kalau santik ini keringannya. Jadi ujungnya normal nanti. Ujungnya normal. Normal. Tetap biasa ininya, pengolahannya aja. Iya. Cuman ada di sini-sini ya. Betul. Yang dekat-dekat ini aja nanti yang tekukannya sangat-sangat luar biasa nanti kalau nanti kita akan ini lagi kalau dia udah dibuka. Iya. Tapi bisa dibilang ekstrim nggak nih Pak Haji? Apanya? Ekstrim apanya? Tekukannya, gayanya supaya dia lebih kalau berbeda. Kalau tekukan pasti dibilang ekstrim karena itu nggak wajar, drastis. Dan pasti ekstrim. Pasti ekstrim ya. Kalau ini nanti disebut kayak kontemporer, karena Anting Putri nggak ada yang begini atau pohon jenis yang lain nggak umum, bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin ini mungkin bisa dilihat ini ya, nih. Bagian sudah terlihat mulai dibuka nih. Bukan, kalau ini beda. Ini yang Anting Putri dibalik. Ini kan akar serabut. Yang bawah jadi di atas. Ya. Ini tadinya akar Pak Haji? Akar. Ini di bawah lah. Justru di bawah. Jadi dari sini sampai sini semuanya akar. Batangnya justru akar. Harusnya di sana ujung atasnya kalau secara jadi, normalnya kita nanam nih, ini di bawah, itu di atas, sama aja dibalik. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Apa yang nggak bisa inian saya? Aku dulu taunya serut aja yang dibalik ya kan. Jadi sama ini tanam terbalik. Yang terbentuk dari alam sebagai keringan istilahnya. Kita pikirkan bahwa ini sebagai keringan kayak di Santiki itu. Oke. Siap. Ya. Nanti sebagian ada warna apa yang udah. Gimana ini Anting Putri. Kemudian kalau yang ini asam mana asam nih? Asam ini atas. Nah ini juga nih. Mungkin udah mulai terlihat nih. Ya, kalau asam ini jadi pelintiran ya. Kalau saya bilang sih sederhana aja, mau diruwetin kayak apa sederhana. Karena nanti yang bicara sebenarnya pohon itu bagus, seimbang, enak dilihat itu karena cabang, susunan percabangan. Itu yang jadi ruhnya bonsai. Endingnya Pak Haji ya? Iya, jadi pohon itu hidup, kelihatan hidup, nggak kayak patung. Ini kan kita nggak bikin patung, sesuatu yang hidup. Nah itu kerangkanya yaitu dari percabangan itu. Kalau susunan percabangannya bagus, benar, pasti dia akan enak dilihat. Mungkin seperti yang tadi lihat pasti di demo di
akar-akar ya Pak ya. Itu udah mulai terlihat ya. Iya. Arahnya itu mau kemana sih udah mulai. Iya. Sama jadi kayak saing simbur kayak gini. Simbur. Oh, ini saya simbur Yang Vietnam. Vietnam Pak. Iya, ini makanya saya bilang habis kok dia tetap jalan normal. Iya, dia muncul nih ya, ini baru lagi. Jadi kayak ini juga, ini kan ada dari atas kita bawain dulu, baru ditarik ke atas lagi. Nah ininya nanti yang kita expose. Iya. Jadi seolah-olah itu sebuah keringan. Tapi di paha-pahanya kan gede. Ada juga. Enggak. Kalau teknis supaya nambah kesantuannya kuat, yaitu dipecah itu batang. Dari kecil dipecah. Berarti harus punya daya imajinasi untuk harus ke depannya. itu. Nah kalau yang ini kalau gaya sih saya bilang kayak pohon sabi. Saya soalnya inspirasinya dari situ. Cuman pohon sabi yang sudah digayakan. Ini udah, mungkin nih. Kalau itu sih belum itu. Belum ya. Belum ya. Jadi kuncinya sebenarnya jadi pohonnya pohon sehat. Ini Pohon. kalau saya bilang nggak sehat, saya nggak berani apa-apain. Oh, biar sehat dulu. Iya. Nah kalau ini kan kelihatan dari warnanya pasti udah cerah, stabil. Ini dia pasir kali kayak tadi ya. Kayak pasir kali. Istilahnya nggak pakai pasir malah. Iya. Pasir kali. Ya pasir bangunan lah. Pasir bangunan. Cuman tetap yang kandungan lumpurnya paling rendah. Iya. Kalau yang lumpurnya banyak jadi masalah lagi. Nggak pakai sekam? Nggak. Pakai sekam. Oh iya. Kalau yang itu kincit Pak Ji. Kincit. Oh. Kincit itu juga cukup lama. Oh. Boleh lihat Pak Ji. Oh silahkan. Iya. Wah. Programan Pak Ji udah berapa tahun Pak Ji? Kalau ini berapa tahun? Bisa di 25-an. 25 tahun. Wow. 25 tahun. 25 tahun Sobat Seumuran Lambe. saya itu. Seumuran saya. Seumuran 25. 25. Ini sudah bukan punya saya, punya teman udah. Oh iya. Tapi dirawat sama Pak Ji ya. Cakep. Luar biasa tekukannya. Ciri khas Pak Haji Lutfi tekukannya itu. Nggak biasa, beda dari yang lain ya. Nah kayak ini kan ada tekukan gini, ini masih belum selesai, cuman ini kan masih terang lah ini. Ya kayak begini aja dulu bikin, dan nanti dilepas lagi. Ada berubah, ada pasti nanti perubahan sedikit. Nah Ini itu belum final lah ini. belum yang lainnya belum. Jadi pengembangan sini. Enggak, paling ya kena ini, yang lainnya maksudnya belum. Oh iya. Oh ini belum dikerjain. Iya. Oke. Ya mungkin teman-teman barangkali tertarik dengan style ini. Ini saya juga satu soalnya juga masih baru nih. Nah ini juga nih. Tepuk berapa kali tuh coba? Iya. Itu fungsi isolasinya untuk supaya dia nggak pecah ya Pak? Iya, nggak pecah. Oke. Walaupun apa jagain lah itu. Jagain ya. Iya. Small. Untuk paling penyiraman, pemeliharaan, penyiraman sama ya Pak Ji? Normal kalau itu normal. Iya. Wah. Nah, ini Sobat Lambe kita mau ngobrol juga nih. Ya ini tank simbur nih. Ini juga sama, perlakuannya sama tapi ininya beda daripada Pak Haji tadi ya. Jadi dia meskipun dipintir katanya lebih cepat ya Pak Haji. Iya. Tadi, Pak Haji. Tanpa stuck dia, langsung jalan aja. Oh iya, subur dia. Iya. Itu lebih besar-besar tetap dia bergerak. Jadi ini apa kalau konsepnya sama, jadi kita ambil tekukan yang mepet di batang itu kita posisikan seolah-olah sebagai keringan kayak disantiki. Nah cuman ini kalau bentuk apa total performanya nanti kita ambil inspirasi dari pohon sahabi. Jadi dia lebar. Jadi makanya di sini ada nanti kayak semacam mahkota, semi mahkota. Kalau topnya itu nanti dari sini. Pohon apa? Sahabi. Sahabi. Sahabi itu Pohon yang di Yordan tuh yang dulu Nabi pernah di bawahnya. Oh iya. Terkeduh.
Oh. Ya, jadi konsepnya dari Konsepnya Ya. seperti itu. terinspirasi Pak Haji dari itu. Jadi total performanya ngambil dari pohon sapi. Sapi. Tapi kalau variasinya ada keringan dianggap atau diasumsikan sebagai keringan itu dari santiki. Jadi yang ditekuk kayak begini nih, Iya. nanti kita memandangnya bahwa ini adalah keringan di santiki. Oke. Imajinasinya gitu. Iya. Tapi ini subur-subur sekali Pak ya. Iya, makanya saya bilang kalau sayang simbur dia nggak mandek habis ditekuk. Ini Jalan. sayang simbur ini berlaku untuk semua jenis, kecuali yang mikro mungkin ya. Mungkin. Ya, Mungkin. artinya semua jenis itu sama pergerakan, nggak satu jenis. Oh ini Jadi kalau yang saya tahu persis itu yang Vietnam. Kebetulan yang saya punya yang dari Vietnam. ini Vietnam. Vietnam. Dia lentur, ditekuknya mudah, nggak gampang patah istilahnya. Iya, ini subur sekali. Kalau medianya di sini apa Pak Haji? Jadi tetap kita pakai pasir kayak pasir bangunan, Uh-huh. sekam sama media jadi biasanya. kita Media campur. jadi campur. Ada sekam segala macam. Iya. Oke. Semua ditekuk. Ya, Pak Haji, kalau teman-teman biasanya di YouTube nanya gitu kan, Mas Lambe kalau saya pengen bisa nggak misalkan ada yang saya pengen punya gitu ya ditaksir gitu, boleh nggak Pak Haji? sementara sih kita belum jual. Sementara belum ya, Kita jadiin dulu. jadiin dulu. Soalnya kita rencanakan di 2 tahun lagi sudah jadi, kita jadi kan bukan, kita akan jadikan dalam bentuk buku. Oh, Jadi yang begini nih nanti kita Iya. bahas itu. Kita bahas di Oh, dalam iya. buku. Jadi ada- Jadi pokok bahasan. Tuh Sobat Lambe, ternyata Pak Haji Lutfi itu punya cita-cita yang mulia loh. Jadi apa yang beliau kembangkan, apa yang beliau lakukan dari hari-hari ke hari itu akan dibukukan. Dan jadi buat penerus ke bawah seperti Mas Lambe ini yang masih muda-muda bisa belajar dari sana ya Pak Haji ya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi ditinggalin ilmu lah. Tinggalin ilmu. Karena kita nggak punya harta. Iya. Hah? Ini Pak. Nah ini kan biasa kita ini kecil nih ya. Tadi kan besar-besar. Nah ini mungkin ini small kalau semua. Iya. Nah kurang lebih stylenya ini nanti begini nih. Iya. Style sementara sampai di sini ini ya. Nanti prosesnya lagi. Iya lanjutannya. Jadi kalau yang kecil tuh biasanya tanpa kombinasi teknis. Iya. Jadi nggak ada sistem belah, pahatan itu nggak ada, Oh. terus dipatahin juga Oh, nggak nggak ada. karena kecil. Iya. Yang bisa digituin yang ukuran size medium ke atas. Tapi nanti kalau dia makin lama dia nempel kan aja dia. Kalau udah dapet dia Pasti nempel itu kita perkirakan juga, kita hitung lah istilahnya. Bahwa nanti kalau dia besar nempelnya sampai kayak apa, nah, itu kita udah prediksi. iya Nah benar. di titik tertentu itu udah lambat nanti kalau pohonnya udah jadi. Jadi yang kita harapkan nanti ketuaannya yang menonjol, pertumbuhannya udah enggak, itu udah otomatis lah nanti. Jadi karakternya kuat ya. Bang? Iya. Jadi semakin lama besarnya itu ada, cuman nggak signifikan. Karakternya yang nanti yang signifikan. Iya. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga ini buat saya. Jadi bukan hanya anting putri aja, semua pohon Iya. dikembangkan, bisa dikembangkan. Kita terbuka, soalnya kita menangnya ya itu daerah tropis kita. Setahun 12 bulan tanpa henti pertumbuhan pohon. Iya. Manja kita. Kadang jadi bodoh karena kayanya. Jadi gampangin. Iya. Oke. Ya kedepannya sih kita tuh harus yakin, percaya, pede, ya bahwa Indonesia nanti jadi mercusuar bonsai dunia. Amin. Amin. Mantap. Luar Mungkin biasa. bukan kalau bukan kita nih generasi kita nih Pak Haji ya. Oh iya, Mudah-mudahan. saya Kalaupun- mungkin nggak tahu, nggak ngalamin itu. Kalau Tapi bukan kita nih yang mau istilahnya mendobrak dengan style baru, mudah-mudahan generasi kita nih yang nanti Iya. Ada regenerasi. ada ya? generasi untuk ini pengembangan style itu. Jadi mungkin dengan 5 gaya sekarang ini mungkin ada kejenuhan mungkin ya Pak Haji ya. iya, Pengen ada dilihat sesuatu yang baru lah Iya. bonsai itu. Gitu. jangan takut membuat sesuatu yang Iya. baru. Siap. Tapi prinsipnya tetap ngikutin 5 dasar tadi Pak Haji. Oh iya, tetap itu harus lima dasar. dipegang. Betul. Pegang itu, Pegang. nah itu pengembangan aja jadinya. Iya. Nah,
bukan yang dirubah, bukan gayanya. Nanti tekankan sini aja. Jadi kalau dalam istilah orang Islam itu ada syariat. Ya. Syariatnya kita harus tahu. Nah, kalau kita mau nanti praktekin dengan torekot, kemudian dengan makrifat ke hakikat, pasti arahnya ke sana. Iya. Syariatnya harus tahu. Iya. Itu aja. Jadi hukum dasarnya apa kita harus paham. Paham dulu. Tinggal pengembangan. Nah, ini saya pesen lagi juga. Kalau kita mau bermain bonsai, kita harus menguasai buku Jonaka itu. Iya. Itu buku yang sampai detik ini itu paling komplit membahas tentang bonsai, masalah teknis dan pemahaman dasar. Iya. Saya sekarang ada di buku di saya. Saya belum tuh, selesai bacanya. makanya saya itu istilahnya bodoh. Makanya sampai 25 tahun saya baru paham buku Jonaka itu isinya. Sekarang tinggal nerapin, ngembangin. Bersyukur. Iya. Artinya menurut saya emang bersyukur untuk generasi-generasi sekarang ya, untuk memain bonsai. Sekarang mudah ilmunya itu. Beda dengan zaman mungkin apalagi saya pun ngalamin bagaimana sulitnya kita nyari ilmu. Iya. Buku sulit. Sekarang dengan master-master kita lebih aware, lebih terbuka, welcome sama kita, lalu terus media, medsosnya juga mudah. Dulu waktu zaman saya mungkin 30 tahun sangat sulit cari ilmu. Bahkan kita beli kawat aja nggak tahu beli kawat itu beli di mana. Namanya Pasir Malang itu kita nggak tahu. Saya masih ngalamin Om, kabel itu dipanasin, dikupas kulit. Ya, itu sejarah ya itu. Artinya menurut saya makanya generasi sekarang tuh harusnya lebih terpacu lah. Iya. Menurut saya harusnya lebih bisa, lebih mudah. Karena fasilitas itu semuanya ada. Dibanding mungkin zaman Pak Lutfi, apalagi zaman saya aja ngalamin yang betapa sulitnya itu nyari itu semua. Jauh lebih mudah lah. Yang era digital sekarang itu. Nah, semuanya kita siapkan. Kita mau jadi pinter, ada banyak jalan ininya. Mau bodoh lebih banyak lagi sarananya. Nah, cuman jangan lupa semuanya itu ada proses. Laluin proses. Itu butuh waktu, ya. Supaya kita nanti bermain bonsai itu benar-benar dikawal oleh ilmu. Nggak mungkin buat saya itu. Iya. Jangan pingin cepet pinter. Yang jelas kalau masa sekarang orang lebih cepet pinter secara waktu ya daripada waktu zaman saya. Kalau saya 25 tahun, orang sekarang mungkin 12 tahun atau 10 tahun bahkan bisa. Karena kemudahan fasilitas Mengakses tadi ya, mengakses pengetahuan. Enak sekali sekarang. Iya, bersyukur. Dan PPBI juga berkembang dengan pesat ya. Sampai ke daerah-daerah cabangnya sekarang aja udah berapa cabang ya kan? Iya. Event-event baik itu lokal, jemur bareng sampai Pamnas, bahkan BCI yang kelasnya internasional ada berkesinambungan ya Pak Haji ya, Pak Teguh ya. Ya, tinggal lebih pede lah orang sekarang kalau pada pede. Jadi ilmunya sedikit aja dia bisa ngomong ceritain segala hal. Nah, PD-nya ini bagus. betul. Ilmunya mesti mateng. Jadi jangan sampai tersesat gitu. Iya. Enggak, jadi penyesatan nanti kalau dia belum ilmunya belum mumpuni tapi sudah banyak cakap. Iya. Menahan diri lah dari membuat statement. Kalau kita nggak ngerti ya kita belajar dan bikin statement. Iya. Tapi satu catatan, jangan malu. Iya. Nah, pemula maaf nih. Kadang-kadang kan banyak tuh malu buat pemula. Nah itu jangan. Pede harus pede. Akses itu mudah. Kita iniin akses itunya lebih banyak. Medsos ada, master juga ada. Harusnya lebih itu. Jadi jangan ada bahasa lagi. Malu masih pemula, itu jangan. Mari sama-sama belajar. Ya itu masih banyak banget yang suka begitu tuh. Iya. Jadi kita hapus generasi minder. Ya. Cukup saya aja yang minder. Generasi setelah saya nggak boleh minder. Ya. Pede tapi dengan ilmu, tapi tetap catatannya itu. Catatannya itu. Nah, Sobat Lambe Melali, tadi udah bincang-bincang banyak tentang bonsai, bahkan suatu hal yang memang
diutarakan oleh Pak Haji Lutfi ini bukan berdasarkan cuma pembicaraan, tapi sebuah eksperimen atau eksperimen riset yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Lutfi hampir berapa puluh tahun bergelut di bonsai. 35 tahun. 35 tahun. Ini ada pengembangan baru lah. Betul. Tadi kalau bisa dibilang tahun 94 itu Mas Lambi baru lulus kuliah, Pak Haji Lutfi udah jadiin bonsai, udah ikut kompetisi bahkan aspak luar negeri. Wah, luar biasa. Pak Haji Lutfi, terima kasih waktunya ya. Sama-sama. Pak Teguh juga terima kasih ini. Ya, kita kasih salam buat teman-teman sobat Lambi Melali. Kita ada jargon UI, Pak. Salam Lambi Melali. Wih.